Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Di saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berilah bagi kami hikmat, kuasa-Mu, pertajamkanlah pendengaran kami, sehingga kami mampu menangkap maksud kebenaran firman Tuhan di setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan perikop pembacaan Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema yang hendak kita dengar dan renungkan hari ini, sahabat yang mengasihi. Tema kita, sahabat yang mengasihi. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Daud berbicara dengan Saul, berpadulah hati Yonatan dengan Daud. Mereka menjadi sahabat akrab. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri, sehingga ia mengikat perjanjian dengan Daud yang ditandai dengan memberikan jubahnya, bajunya, pedangnya, panah, dan ikat pinggangnya. Bukan sebagai orang kaya yang mau melengkapi seorang teman yang miskin, melainkan untuk menyatakan betapa dalam serta agungnya persahabatan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persahabatan Daud dan Yonatan adalah persahabatan yang sejati, karena persahabatannya dibangun bukan karena strata materi atau strata pendidikan atau suku bangsa, tetapi sehati sejiwa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam persahabatan ini atas kendali Tuhan, itu nampak mereka saling mengasihi. Ketika Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, dan kita percaya Daud pasti mengasihi Yonatan, sehingga persahabatan mereka sangat mendalam. Dalam persahabatan tanpa kasih dengan pimpinan Tuhan, tidak mungkin kita bisa membangun sebuah persahabatan yang sejati, sejiwa, dan mendalam. Kasih yang membuat kita bisa menjadi seorang sahabat bagi orang lain, dan orang lain bisa menjadi sahabat bagi kita. Raja Saul juga senang kepada Daud, terutama karena ia selalu berhasil dalam perang, sehingga dia diangkat menjadi kepala prajurit yang disetujui oleh tentara dan pegawai Saul. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesederhanaan Daud, kerendahan hatinya, serta keberhasilannya mendatangkan kasih dan kesukaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya. Marilah kita hidup dengan hati yang terpaut kepada Allah, sebab hati yang terpaut kepada Allah menjadikan kita orang-orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan tulus. Saya percaya bahwa semua kita mempunyai sahabat. Belajar dari Daud dan Yonatan bahwa sahabat mereka sebagai sahabat, tetapi di dalamnya dibangun atas dasar kasih Allah. Kasih yang menjadi dasar dalam hubungan persahabatan mereka. Marilah kita juga membangun hubungan kita yang baik dengan sesama kita yang ada di sekitar kita, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya ketika hubungan baik kita dengan Tuhan, hidup kita senantiasa diberkati, dan itu akan nyata lewat hubungan kita dengan sesama, lewat tutur kata, tindakan, bahkan sapaan kita kepada siapa yang kita jumpai. Biarlah firman Tuhan hari ini ketika kita belajar dari sosok dan Daud,
Tuhan menolong, menguatkan, memampukan kita, sehingga kita mampu menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh kasih. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu telah mengingatkan kami tentang hubungan persahabatan. Ketika kami menikmati dan menjalani hari-hari hidup, kami juga mempunyai sahabat. Mampukan kami sehingga ketika kami punya sahabat, kami mengasihi sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dan di dalam persahabatan mereka, kasih Allah nyata di tengah-tengah hidup mereka. Biarlah setiap kami yang terus mendengarkan firman Tuhan, kami terus membangun hubungan kami pribadi dengan Tuhan, dan itu akan nyata lewat hubungan kami dengan sesama. Biarlah hari ini kami terus diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.